Selamat malam, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 9 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Ibu dan Bapak, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami baktikan diri dan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam bakti ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami semua telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Perikop ini diberi judul Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi.
sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Malam hari ini lewat bacaan Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32, kita akan merenungkan sebuah tema, ikutlah aku. Undiko urundu'na. Jemaat kekasih Tuhan, seorang guru bertanya kepada muridnya, "Jika kalian sedang bermain bola, lalu ada orang yang tidak kalian kenal mengajak kalian mengikutinya, apa yang akan kalian lakukan?" Seorang murid menjawab, "Tentu kami tidak mau, karena kami tidak mengenalnya." Yang lain menjawab, "Kami kan sedang asik bermain bola, tentu kami tidak mengikutinya." Lalu sang guru kembali bertanya, "Lalu bagaimana jika dia Tuhan? Apakah kalian akan menolak juga?" Murid-murid terdiam, tak bisa menjawab. Seorang pemungut cukai atau pajak sedang bekerja di rumah cukai. Sangat sibuk menghitung uang yang dibayarkan orang-orang. Namun, seketika juga ia meninggalkan pekerjaannya ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengajaknya untuk mengikutinya. Ini suatu bentuk ketaatan mutlak yang ditunjukkan oleh Lewi, si pemungut cukai. Ia punya pekerjaan, tetapi tidak jauh lebih penting daripada ajakan Tuhan. Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengajak siapapun, termasuk seorang berdosa yang bertugas sebagai pemungut cukai. Sekalipun orang lain tidak senang, terlebih ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka di rumah Lewi, tetapi Tuhan punya otoritas untuk mengajak siapapun untuk mengikutnya, karena Dia datang untuk memanggil orang berdosa agar mereka bertobat. Begitu kata ayat 32 pembacaan kita. Dalam keberdosaan kita, Tuhan memanggil kita seperti Lewi. Ia tidak peduli siapa kita dan bagaimana kehidupan kita. Ia tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan, tetapi Ia mau kita datang kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Apakah kita akan bergegas meninggalkan dosa yang membelenggu kita dan mengikut Tuhan, atau justru tetap asik dengan dosa? Ikutlah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Baik, setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dalam doa syafaat bersama. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Malam hari ini lewat firman-Mu,
kami merenungkan sebuah tema, ikutlah aku. Dalam banyak sekali kesempatan, kami menunda-nunda mengikutimu Tuhan. Dalam banyak kali kesempatan, kami masih asik dengan kegiatan kami, kebiasaan kami, sehingga kami menunda mengikut Engkau. Tapi malam hari ini kami diingatkan lewat firman-Mu bagaimana Lewi, si pemungut cukai itu, merespon panggilan-Mu. Ia bergegas mengikut Engkau. Kami pun diingatkan untuk seperti Lewi yang bergegas mengikuti Engkau. Tidak banyak alasan kami buat, kami cari-cari untuk menunda mengikut Engkau. Kalau sampai hari ini kami masih cari-cari alasan untuk menunda mengikut-Mu Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya malam hari ini kami berkomitmen untuk sungguh mengikut Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini dalam bakti bersama, kami berdoa kepadamu, mengucap syukur berterima kasih bersama saudara-saudara kami yang pada hari ini 9 Februari berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran. Mereka adalah Bapak F. Mewengkang, Ibu Femi Matasik, Frederick Feivel Christian Lapan, Mikhail Virginia Sarungu, dan Bapak Sunjin. Berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, memberkati mereka dengan sukacita bahagia, memberkati mereka dengan umur panjang. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Mereka adalah keluarga Bapak Buarita dan Ibu Pendeta Lili Danga, Bapak Martinus dan Ibu Enji Rosadin Tandi Sumbung. Hari ini mereka berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Diberkati rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam seluruh usaha dan kerjanya. Tuhan berkati, kiranya apa yang mereka kerjakan, usahakan senantiasa membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa untuk anak-anak kekasih, karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Tuhan berkati, kiranya anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka tumbuh sehat, tumbuh normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan, tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berkati makan minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, berkati mereka dengan hati yang rela dan sabar untuk menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Kesabaran, makan, minum, dan obat-obat yang mereka makan menjadi sarana Allah menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Berdoa juga buat mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan dalam dukanya kiranya mereka tetap puji, tetap muliakan nama Tuhan. Berkati kerinduan jemaat-Mu untuk memiliki pekerjaan,
untuk memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, untuk memiliki pasangan hidup, untuk memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa untuk pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, diberkati senantiasa Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, Pengurus OIG, Koster, Tata Usaha, Satpam yang bekerja di Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya semua sehati sepikir, semua kompak, semua mengerjakan tugasnya bersama-sama, nama Tuhan dimuliakan. Dan selanjutnya boleh menikmati hasil pelayanan bersama suami, istri, anak-anak sambil menaikkan puji syukur hanya kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya. Rencana pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara diberkati senantiasa, semua terlaksana, nama Tuhan dipermuliakan. Ampunkan Tuhan salah dan dosa kami, ini doa kami bersama. Sahuti dengarkan kami Tuhan, karena kami hanya datang berdoa di dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 9 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.